Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cutiara Syahyani. Saya mahasiswi psikologi Universitas Maliku Saleh. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh di psikologi kepribadian yaitu Erich Fromm dan teori yang dikembangkan oleh Erich Fromm yaitu kepribadian Martian. Yang pertama saya akan membahas tentang biografi singkat dari Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Dia adalah murid dari seorang tokoh Freud. Ayahnya seorang pencemas dan ibunya mengalami depresi. Pada umur 12 tahun, Erich Fromm mengalami syok. Wanita yang dekat dengan ayahnya bunuh diri. Dan pada umur 14 tahun, Erich Fromm kembali mengalami syok. Erich Fromm akhirnya menyimpulkan bahwa kepribadian seseorang dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, politik, dan sejarah kepribadian manusia. Di Universitas Heidelberg pada tahun 1922, banyak terpengaruh Karl Marx dan psikoanalisis Freud. Fromm pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Erich Fromm merasa belum puas dengan pendidikan yang ia tempuh karena belum bisa menjawab rasa penasarannya. Fromm beralih ke psikoanalisa karena ia yakin dengan adanya psikoanalisa akan menjawab rasa penasarannya. Pada tahun 1925 sampai 1930, Fromm berpindah-pindah hingga pada saat ia bergabung dengan Berlin Psychoanalytic Institute. Di sini pula Fromm bertemu dan berteman dengan Harney. Walaupun Fromm belum pernah bertemu dengan Freud, ia berguru dengan pendukung setia Freud. Pada saat ini pula Fromm memulai karirnya sebagai psikoterapis dengan metode psikoanalitik ortodoks. Fromm sempat menggunakan metode Freud selama 10 tahun sampai pada akhirnya ia mengembangkan metodenya sendiri. Pada tahun 1926, Fromm menikah dengan analisisnya sendiri yaitu Frieda Reichmann, lalu berpisah pada tahun 1930. Pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1930, Fromm bersama dengan temannya mendirikan Schott German Institute of Psychoanalytic di Frankfurt. Fromm mendapat ancaman dari Nazi sehingga Fromm memutuskan pindah ke Swiss. Pada tahun 1934, Fromm pindah ke New York dan mendirikan praktek mandiri di sana. Fromm yang telah bertemu lama dengan Harney hingga mereka memutuskan menjalin hubungan sampai akhirnya berpisah dalam waktu yang tak lama. Pada tahun 1941, Fromm dan Harney bergabung dengan Asosiasi Perkembangan Psikoanalisis. Pada tahun 1943, terjadi perpecahan di asosiasi tersebut, sehingga Fromm dan Harney menjadi lawan satu sama lain. Pada tahun 1944, Fromm menikah lagi dengan Henny Garland, seseorang yang taat beragama. Dan pada tahun 1951, Fromm dan Garland pindah ke Meksiko lalu mendirikan departemen psikoanalisis di sana. Dan pada akhirnya 1952 Garland meninggal dunia dan lebih kurang pada tahun 1953 Fromm menikah dengan Anis Freeman di Meksiko. Dan pada tahun 1962 sampai 1970, Fromm menjadi profesor psikologi di Michigan State University. Dan pada tanggal 18 Maret 1980, Fromm meninggal dunia di Swiss. Nah, begitu biografi singkat dari Erich Fromm. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori yang dikembangkan oleh Erich Fromm yaitu kepribadian Martian. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori yang dikembangkan oleh Erich Fromm yaitu kepribadian Martian. Fromm dapat digelari sebagai teoritisi dari kepribadian Martian karena pandangannya sangat dipengaruhi oleh Karl Marx atau bukan sebagai pakar politik atau ekonomi, tetapi Marx sebagai pakar sosial dari filsuf. Namun dia sendiri memilih nama teorinya yaitu sebagai humanis dialektik karena yang ingin dia tunjukkan adalah perhatiannya terhadap perjuangan manusia yang tidak pernah menyerah untuk memperoleh martabat dan kebebasan dalam kaitannya
dengan kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan orang lain. Fromm mencoba menggabungkan dari teori Freud dengan teori Marx. Fromm yakin bahwa banyak temuan dari Freud seperti peran ketidaksadaran dalam tingkah laku manusia sangat signifikan untuk memahami kepribadian manusia, tetapi menurutnya Freud melakukan kesalahan dalam beberapa hal, khususnya mengenai penekanannya terhadap fungsi individual melebihi pentingnya interrelasi antara individu dengan lingkungan dan mengenai asal mula tingkah laku seksual. Erich Fromm mengembangkan tentang dilema eksistensi manusia. Mengikuti filsafat dualisme, semua gerak di dunia dilatar belakangi oleh pertentangan dua kelompok ekstrim, tesa dan antitesa. Pertentangan itu akan menimbulkan sintesa yang pada dasarnya dapat dipandang sebagai tesa baru yang akan memunculkan antitesa yang lain. Itulah dinamika yang tidak pernah berhenti bergerak. Menurut Fromm, hakikat manusia juga bersifat dualistik. Paling tidak ada 4 dualistik di dalam diri manusia. Yang pertama, manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Manusia sebagai binatang memiliki banyak kebutuhan fisiologik yang harus dipuaskan seperti kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan seksual. Manusia sebagai manusia memiliki kebutuhan kesadaran diri, berpikir, dan berimajinasi. Kebutuhan manusia itu mewujud dalam pengalaman khas manusia meliputi perasaan lemah lembut, cinta, kasihan, dan perhatian, tanggung jawab, identitas, integritas, sedih, transendensi, kebebasan, nilai, dan norma. Yang kedua, hidup dan mati. Kesadaran diri dari pikiran manusia telah mengetahui bahwa dia akan mati, tetapi manusia berusaha mengingkarinya dengan meyakini adanya kehidupan sesudah mati dan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan fakta bahwa kehidupan akan berakhir dengan kematian. Yang ketiga, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Manusia mampu mengkonsepkan realisasi diri yang sempurna, tetapi karena hidup itu pendek, kesempurnaan tidak dapat dicapai. Ada orang berusaha memecahkan dikotomi ini melalui mengisi rentang sejarah hidupnya dengan prestasi di bidang kemanusiaan, dan ada pula yang meyakini dalil kelanjutan perkembangannya sesudah mati. Yang keempat, kesendirian dan kebersamaan. Manusia adalah pribadi yang mandiri sendiri, tetapi manusia juga tidak bisa menerima kesendirian. Manusia menyadari diri sebagai individu yang terpisah dan pada saat yang sama juga menyadari kalau kebahagiaannya tergantung kepada kebersamaan dengan orang lain. Dilema ini tidak pernah terselesaikan, namun orang harus berusaha menjembatani dualisme ini agar tidak menjadi gila. Dualisme itu aspek binatang dan manusia, kehidupan dan kematian, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan, kesendirian dan kebersamaan merupakan kondisi dasar eksistensi manusia. Pemahaman tentang jiwa manusia harus berdasarkan analisis tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensi manusia. Ada 2 cara untuk menghindari eksistensi dilema manusia, yaitu pertama dengan menerimanya otoritas dari luar, tunduk kepada penguasa, dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Manusia menjadi budak atau dari pengusaha negara untuk mendapatkan pelindungan atau rasa aman. Cara kedua, orang bersatu dengan orang lain dalam semangat cinta dan kerjasama untuk menciptakan ikatan dan tanggung jawab bersama dari masyarakat yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kebutuhan manusia. Pada umumnya, kata kebutuhan diartikan sebagai kebutuhan fisik, yang oleh Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yakni kebutuhan makan, minum, seks, dan bebas dari rasa sakit. Kebutuhan manusia dalam arti kebutuhan sesuai dengan eksistensinya sebagai manusia, menurut Fromm meliputi 2 kelompok kebutuhan. Pertama, kebutuhan untuk menjadi bagian dari sesuatu dan menjadi otonom. Yang kedua, kebutuhan memahami dunia, mempunyai tujuan, dan memanfaatkan sifat unik manusia.
Selanjutnya, kebutuhan kebebasan dan keterikatan. Yang pertama, keterhubungan. Yang kedua, ikatan yang membuatnya merasa kerasan di dunia atau merasa seperti di rumahnya. Yang ketiga, menjadi pencipta. Yang keempat, kesatuan. Dan yang kelima, identitas. Kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Yang pertama, kerangka orientasi, yaitu orang membutuhkan peta mengenai dunia sosial dan dunia alaminya. Tanpa peta itu, dia akan bingung dan tidak mampu bertingkah laku yang mempribadi. Manusia selalu dihadapkan dengan fenomena alam yang membingungkan dan realitas yang menakutkan. Mereka membutuhkan hidupnya menjadi bermakna. Dia berkeinginan untuk dapat meramalkan kompleksitas eksistensi. Yang kedua, kerangka kesetiaan. Kebutuhan untuk memiliki tujuan hidup yang mutlak, Tuhan. Orang membutuhkan sesuatu yang dapat menerima seluruh pengabdian hidupnya, sesuatu yang membuat hidupnya menjadi bermakna. Kerangka pengabdian adalah peta yang mengarahkan pencarian makna hidup menjadi dasar dari nilai-nilai dan titik puncak dari sebuah perjuangan. Yang ketiga, keterangsangan stimuli. Kebutuhan untuk melatih sistem saraf untuk memanfaatkan kemampuan otak. Manusia membutuhkan bukan sekadar stimulus sederhana, misalnya makanan, tetapi stimuli yang mengaktifkan jiwa, misalnya puisi atau hukum fisika. Stimuli yang tidak cukup direaksi saat itu, tetapi harus direspon secara aktif, produktif, dan berkelanjutan. Yang keempat, keefektifan. Kebutuhan untuk menyadari eksistensi diri, melawan perasaan tidak mampu, dan melatih kompetensi atau kemampuannya. Selanjutnya, mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Masyarakat kapitalis kontemporer menempatkan orang sebagai korban dari pekerjaan mereka sendiri. Konflik antara kecenderungan mandiri dengan ketidakberjayaan dapat merusak kesehatan mentalnya. Menurut Fromm, ciri orang yang normal atau yang mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntunan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Menurut Fromm, normalitas adalah keadaan optimal dari pertumbuhan atau kemandirian dan kebahagiaan atau kebersamaan dari individu. Pada dasarnya, ada dua cara untuk memperoleh makna dan kebersamaan dalam kehidupan. Pertama, mencapai kebebasan yang positif, yakni berusaha menyatu dengan orang lain tanpa mengorbankan kebebasan dan integritas pribadi. Yang kedua, memperoleh rasa aman dan meninggalkan kebebasannya dan menyerahkan bulat-bulat individualitas dan integritas diri kepada sesuatu atau bisa orang atau lembaga yang dapat memberi rasa aman. Selanjutnya, otoritarianisme, yaitu kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian diri dan menggabungkan dengan seseorang atau sesuatu di luar dirinya untuk memperoleh kekuatan yang dirasakan untuk tidak dimilikinya. Kebutuhan untuk menggabung dengan partner yang memiliki kekuatan bisa berupa masokisme atau sadisme. Selanjutnya, perusakan seperti otoritarianisme destruktif berakar pada perasaan kesepian, isolasi, dan tak berdaya. Destruktif mencari kekuatan tidak melalui membangun hubungan dengan pihak luar, tetapi melalui usaha membalas atau merusak kekuatan orang lain. Individu bahkan negara dapat memakai strategi destruktif merusak orang atau objek dalam rangka memperoleh perasaan yang kuat yang hilang. Pembunuh berantai adalah khas orang yang kesepian dan membunuh untuk memperoleh kekuatan, kebanggaan bahwa dirinya lebih dari orang yang lain. Dia ingin membangun hubungan tetapi dia merasa tertolak, sehingga muncul tindakan destruktif. Kalau orang yang terhambat sehingga tidak dapat mengarahkan destruktif keluar, dia mungkin menjadikan dirinya sendiri menjadi target. Psikoneurosis dan bunuh diri adalah strategi pelarian dari ketakutan menjadi manusia yang bebas. Selanjutnya, penyesuaian. Bentuk pelarian dari perasaan kesepian dan isolasi berupa penyerahan individualita dan menjadi apa saja seperti yang diinginkan kekuatan dari luar.
Orang yang menjadi robot mereaksi sesuatu persis seperti yang direncanakan dan mekanis menuruti kemauan orang lain. Konformis tidak pernah mengekspresikan opini dirinya, menyerahkan diri kepada standar tingkah laku yang diharapkan dan sering tampil diam dan mekanis. Selanjutnya, teori yang dikembangkan oleh Erich Fromm yaitu tipologi sosial. Yang pertama, karakter sosial. Menurut Fromm, karakter manusia berkembang berdasarkan kebutuhan mengganti insting kebinatangan yang hilang ketika mereka berkembang tahap demi tahap. Binatang tingkat rendah sejak lahir hidup diatur oleh instingnya. Bayi manusia lahir tak berdaya sekaligus dengan insting minimal. Jadi manusia harus belajar bagaimana bertingkah laku. Karakter yang tidak berubah lintas waktu membuat manusia mampu berfungsi di dunia yang terus-menerus memberi stimulus tanpa harus berhenti memikirkan apa yang harus ia kerjakan. Misalnya, orang yang hemat tidak perlu berpikir apakah uangnya akan disimpan atau akan dibelanjakan. Dikatakan orang itu secara uangnya akan disimpan atau akan ia dibelanjakan, otomatis akan menyimpan atau menghemat. Menurut Fromm, karakter berkembang dan dibentuk oleh social argument atau pengaturan sosial di mana orang itu hidup. Ini mirip dengan Freud, tetapi karakter itu bukan dihasilkan oleh penyaluran energi seksual masa anak-anak, tetapi dihasilkan dari tekanan sosial untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Fromm membedakan dua karakter sosial dalam pasangan, yakni hidup yang berorientasi positif dan hidup yang berorientasi negatif. Selanjutnya yang kedua, karakter dan masyarakat. Fromm mencoba menjelaskan model masyarakat dan pendekatan sejarah. Orientasi reseptif pertama-tama dikembangkan dalam masyarakat kuno dengan kekuatan feudal atau tuan buruh. Orientasi eksploitasi dikembangkan pada abad 18 sampai 19 dalam konteks mentalitas perampok dan penguasa daerah yang korup. Fromm yakin bahwa baik masyarakat kapitalis maupun komunis keduanya membuat orang menjadi robot dengan menjadikan mereka budak pemakan gaji dan mengisolasi mereka dari makna dan hasil pekerjaannya. Dia sangat mengkritik masyarakat modern dengan konsumer orientasi yang terus-menerus menciptakan kebutuhan baru bagi setiap orang. Menurutnya, tidak semua kebutuhan manusia harus dipuaskan jika saja jumlah materi yang dapat dimiliki hanya sedikit dan insentif untuk mendapatkannya juga sedikit. Orang mungkin akan bebas untuk memuaskan dirinya secara lebih yang kreatif lagi. Selanjutnya, aplikasi dari Erich Fromm. Yang pertama, sosialisme komunitarian humanistik. Sebagai seorang kritisi sosial, persoalan hubungan seseorang dengan masyarakat yang menjadi perhatian utama dari Fromm. Fromm mempunyai 4 proposisi mengenai hubungan ini. Yang pertama, manusia mempunyai kodrat esensial sosial bawaan. Yang kedua, masyarakat diciptakan manusia untuk memenuhi kodrat esensial bawaan ini. Yang ketiga, tidak satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan manusia berhasil memenuhi kebutuhan dari dasar eksistensi manusia. Yang keempat adalah mungkin menciptakan masyarakat semacam itu. Selanjutnya, karakter masyarakat. Pada tahun 1957, Fromm melakukan penelitian di sebuah desa di Meksiko mengenai karakter masyarakat. Ada 2 kesimpulan penting. Pertama, ternyata masyarakat memiliki 3 jenis karakter. Yang pertama, produktif, di mana pemilik tanah yang memegangi nilai tradisional dalam praktek pengerjaan pertanian skala kecil, kekuasaan, tanggung jawab, dan mempertahankan tradisi. Yang kedua, non-produktif, petani tak punya tanah yang tunduk kepada kekuasaan, taat beragama, bahkan sampai fatalistik, menerima nasibnya kekuasaan yang tidak berkekuatan. Yang ketiga, produktif eksploitasi, entrepreneur yang menyesuaikan diri dengan masyarakat industri baru, nilai pendidikan, teknologi, dan mobilitas sosial. Kedua dari perkembangan karakter-karakter masyarakat itu dapat disimpulkan bahwa karakter pribadi dan karakter sosial berhubungan dengan timbal balik.
karakter pribadi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya, psikoterapi atau psikoanalisis humanistik. Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakannya psikoanalisis humanistik dibanding dengan psikoanalisis Freud. Fromm lebih peduli dengan aspek interpersonal dari hubungan terapeutik. Menurutnya, tujuan klien dalam terapi adalah memahami diri sendiri. Tanpa pengetahuan tentang diri sendiri, orang tidak akan tahu orang lain. Fromm juga yakin bahwa klien mengikuti terapi untuk mencari kepuasan dari kebutuhan dasar kemanusiaannya, yakni keterhubungan, keberakahan, transendensi, perasaan identitas, dan kerangka orientasi. Karena itu, terapi harus dibangun melalui hubungan pribadi antara terapis dengan kliennya. Komunikasi yang tepat sangat penting dalam perkembangan terapeutik, dan terapis harus menghubungkan dirinya sebagai manusia kepada manusia. Terapis harus menghubungkan dirinya sebagai manusia yang lain dengan penuh konsentrasi dan kasih sayang. Perasaan keterlibatan yang murni akan mengembalikan perasaan klien sebagai manusia yang independen. Menurut Fromm, terapis tidak seharusnya terlalu ilmiah dalam memahami kliennya. Hanya dengan sikap keterhubungan orang lain dapat benar-benar dimengerti. Klien hendaknya tidak dilihat sebagai orang sakit, tetapi diterima sebagai manusia dengan kebutuhan-kebutuhannya yang tidak berbeda dengan kebutuhan terapisnya. Sekian pembahasan dari saya tentang biografi singkat Erich Fromm dan teori yang dikembangkan oleh Erich Fromm, yaitu kepribadian Martian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.